Hai, buat lo yang suka film drama, ada film drama terbaru Indonesia yang mesti banget lo tonton. Film ini bener-bener bikin lo baper banget. Kayaknya lo mesti siap-siapin tisu deh buat nonton film ini. Terus film ini juga banyak banget menangin penghargaan lokal maupun internasional. Penasaran? Tapi tunggu dulu, lihat dulu review dari kita. Check this out. Hai Movie People, balik lagi ke More ID, Movie Review Indonesia. Seperti biasa di sini gue nggak sendirian, ada bintang tamu, ada guest spesial kali ini. Di sini ada makeup artist yang sangat fenomenal di Jakarta. Amin. Di sini, Amin ya, mudah-mudahan. Amin, gue doain kok. Di sini ada Diva Marsha. Hai Movie People. Gue sama Diva habis nonton film karya terbaru dari Mas BW Purbanegara, judulnya Ziarah. Ya Diva, film ini bener-bener highly recommend banget buat lo tonton. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena karya-karya dari Mas BW ini punya nilai estetika yang gak mainstream. Terus juga dia tuh bisa menangkap potret kehidupan seorang yang dibuat jadinya menarik banget buat kita. Buat ditonton sama buat dinikmati gitu kayak bagus. Biasanya kan kebanyakan film Indonesia ini menjual aktor sama aktris top. Kalau di film ini ceritanya dia tuh kuat banget. Jadi jarang banget sebenarnya di perfilman nasional ada yang seberani ini. Jadi kita mesti kasih apresiasi ya sama Mas BW kan. Dan katanya nih si Mas BW ini film pertama dia yang berdurasi panjang. Dan sekalinya dia bikin film yang berdurasi panjang, langsung ini tuh banyak itunya ya, awards yang dia dapat lokal maupun internasional. Jadi ada festival film Salam Mindanao di tahun 2016 dia menang, terus juga skenario terbaik versi majalah Tempo di 2016. Terus dia juga menang di ASEAN Film Festival and Awards 2017 di kategori Best Director, Best Actress sama Best Screenplay. Jadi banyak ya. Iya, banyak. Sebenarnya itu cuma 3 loh. Masih banyak lagi yang lainnya, cuman gue ingetnya yang 3 itu. Tapi emang menurut gue sih emang wajar banget dia dapat banyak penghargaan karena emang filmnya juga bagus. Pesan yang disampaikan di film ini itu tuh kayak gimana kita untuk belajar untuk pasrah, ya kan? Ya, sama ikhlas, berdamai dengan masa lalu lah yang udah lewat gitu kan. Kayak alutsitanya sangat mengalir gitu aja gitu ya. Terus juga banyak banget plot twist di film ini. Jadi yang buat kita tuh nonton kaget, tiba-tiba udah tiba-tiba suaminya masih hidup, ada yang bilang gitu, tiba-tiba terus kayak ngebuat jadi penasaran ini tuh gimana sih sebenarnya. Kayak jadi kita tetap penasaran penasaran nungguin banget, ditambah pas setelah tahu yang kita penasaran itu terus kayak makin gitu. Jadi kita nungguin ya, maksudnya kayak jadi kayak bagus. Tapi gue mau nanya sama lo, scene favorit lo apa sih di film ini? Apa ya? Paling jadi kayak itu tuh filmnya kayak serius ya. Tapi diselipin yang emang kayak agak kocak. Jadi ketawa juga gitu. Kayak waktu itu yang ada scene yang dia lagi neneknya. Nah dia nyasar, malah yang ketemu malah korban gantung diri. Apa sih orang gantung diri itu kayak cerita pacarnya cerita tentang si orang itu kan. Pas dengar cerita itu kayak itu lucu banget sih. Dari yang filmnya serius terus tiba-tiba ada cerita-cerita diselipin yang kocak-kocak gitu, lucu. Tapi gue itu favorit sih. Itu favorit lo. Kalau gue sebenarnya favorit gue ada di ending itu ya. Sebenarnya kita juga mikirnya, cuman gak bisa. Iya, harus nonton. Ending tuh paling itu yang paling maksimalnya. Paling ngebuat gue sampai nangis. Sampai nangis terus ya udah. Kayak nggak speechless gitu. Speechless itu, demi apa? Dan ternyata si Mas BW ini selain jadi sutradara, dia sebagai penulis naskah di film ini. Dan dia tuh terinspirasi bikin film ini karena dia dulu pernah ikut relawan waktu bencana tsunami 2004 yang di Aceh. Nah dia di situ ketemu banyak orang dan gimana orang-orang di situ bisa berdamai dengan apa yang terjadi gitu kan. Terus, jadi dari situ ya. Film Ziarah ini menceritakan tentang Sri. Dia itu seorang istri yang punya suami waktu itu suaminya pergi ikut berperang waktu agresi militer kedua tahun 1948. Iya. Nah, suaminya itu semenjak ikut berperang gak pernah balik lagi ke Mbak Sri. Sedangkan Mbak Sri selalu menunggu kedatangan suaminya. Menurut kata orang-orang, suaminya ini kan udah dimakamkan lah pokoknya di satu tempat gitu kan, di makam pahlawan.
tapi tidak ada namanya. Sedangkan pas pada saat dia lagi berziarah, dia bertemu dengan salah satu kakek-kakek. Si kakek ini ikut berperang sama suaminya Mbah Sri. Kakek ini namanya Mbah Rejo. Si Mbah Rejo ini bilang bahwa makamnya sebenarnya bukan ada di sini, ada makam lain waktu dia tertembak bukan di sini pokoknya gitu kan. Satu tempat. Lain lah. Akhirnya Mbah Sri dengan informasi yang minim itu, dia bertekad untuk mencari makam suaminya karena dia mempunyai impian kalau pada saat dia meninggal dia ingin dimakamkan di samping orang yang dia sayang. Di sebelah makam suaminya. Iya. Akhirnya dia mencari. Kira-kira ketemu nggak sama makam suaminya? Tapi gue mau nanya sama Diva, karakter favorit lo di film ini siapa sih? Karakter favorit gue itu Mbah Sri. Karena menurut gue tuh Mbah Sri tuh dia kan dia jadi di situ karakternya jadi seorang istri ya, yang cari suaminya, dan menurut gue dia tuh dengan di usia dia yang udah berumur, udah tua banget, dia masih punya tekad yang kuat buat nemuin si makam suaminya. Jadi kayak apa ya, kayak ya pelajaran buat kita juga nggak sih sebenarnya? Dia tuh kayak nggak putus asa dan benar-benar apa ya, pantang menyerah, pantang menyerah banget. Jadi kalau misalkan buat kita sendiri gitu kan, mungkin kalau misalnya ya udahlah udah nggak ketemu, ya udah gitu kan, lepasin aja. Mungkin di sini kita juga bisa belajar sampai jalan ya, jauh-jauh ya. Dia dari desa ini ke desa ini, naik bus ini, jalan kaki berpuluh kilometer, sampai dia lelah, sampai dia tiduran di satu tempat ya kan. Ya Allah, itu kasihan banget sih ya kan. Cast di film Ziarah ini ada Poco Sutiem, terus juga ada Rosadi Rukman, terus juga ada Lejar Subroto, terus juga ada Mas Hanung Bramantyo. Memang sih sebenarnya cast-cast di film ini itu memang bukan dari aktor sama aktris papan atas ya, gitu ya. Tapi lebih ke backgroundnya lebih ke seniman ya. Iya, karena ada yang dari teater, ada yang main wayang gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Sri, aka Mbak Ponco, itu memang benar-benar pure, nggak pernah main di apapun gitu. Benar-benar door to door ya, nyari. Iya, jadi Mas BW ini mencari sosok Mbak Sri ini, dia tuh mencari dari door to door, dari rumah ke rumah, sampai akhirnya menemukan Mbak Sri ini. Dia merasa tepat. Ponco, merasa tepat, karena si Mbah Ponco ini dulunya dia juga mengalami di masa-masa peperangan ya. Betul. Jadi kayak dia ngerasa bakalan, dan benar gitu loh, kayak aktingnya bener-bener menghayati banget. Jadi dapet banget ya tadi perannya dia. Jadi walaupun udah tua gitu, tetap aja dia bisa menghayati si peran dia itu. Perannya tuh di situ dia karakternya bener-bener unik gitu kan. Terus apa ya, otentik, asli gitu lah pokoknya. Jadi kayak nggak perlu di gimana-gimana, natural aja gitu ya kan. Natural ya jalannya. Makanya lo bisa nonton film Ziarah, lo bisa ajak teman-teman, pacar pertama, kedua, ketiga, nenek, kakek, keluarga. Pokoknya boleh ajak siapa aja nonton ya. Iya, film ini tuh udah tayang dari kemarin 18 Mei 2017, udah ada di beberapa bioskop kayak di Cinema 21, Cinemax, terus CGV, terus Platinum, Cinema. Pokoknya udah ada di beberapa kota besar juga udah ada, lo tinggal nikmatin filmnya, jangan sampai ketinggalan nonton film Ziarah, ya kan? Tunggu terus kira-kira film apa nanti yang bakal direview sama More ID. Jangan lupa kalau kalian nonton untuk komen di bawah gimana menurut kalian film Ziarah. But please don't forget to like, share, and subscribe biar kalian tetap updated sama video More ID. By the way, thanks buat Diva yang udah datang. Yay, thank you Ayah. Sukses terus ya buat More ID. Main-main kesini lagi ya nanti. Dukung terus perfilman Indonesia, jadikan film Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. I'm Soraya signing out, movie people. Bye.